Cortex ini adalah satu sistem digital dinas perpajakan. Kelebihannya apa, Nu? Kelebihannya adalah dia nggak bisa diakses. Itu kelebihannya. Kalau dinas perpajakan yang dulu mungkin bisa diakses, yang ini nggak bisa diakses. Padahal ini baru. Dan harganya Berapa? 1,3 triliun. Geda. Luar biasa. Amazing. Luar biasa. Dengan segitu, tapi Dengan- tidak bisa diakses. Mengapa pemerintah memutuskan untuk membatasi penjualan gas LPG 3 kilo yang melon itu? Gampang. Apa dong? Karena Pak Bahlil suatu hari dapat ilham. Iya. Gas ini kan beritanya mencuat Ya. awal Februari. Hmm. Tapi ada berita yang tidak mencuat gara-gara ini. Oh, apa tuh? Berita tentang pagar laut. Ah iya, terlupakan. Bukan terlupakan. Apa tuh? Kemana ya itu bang? Tertutupi maksudnya. Tidak terlihat. teralihkan. Wah, dia yang bilang. Iya. Dia yang bilang. Teralihkan. Tidak terlihat. Asik. Kalau Februari itu nuansanya nuansa romantik. Romantis ya katanya. Ada Valentine ya. Rokok makan gratis. Romantis. Masih ada tuh ya rokok makan gratis. Ada lah buat yang ngerokok. Buat yang gak ngerokok mendingan lu nonton Radio KW. KW. Bareng sama gua Anu dan teman gua. Aan. Dan segmen 1 Ya. seperti segmen seperti episode sebelumnya ya, Sebelumnya. kita akan adu berita. Cia, nggak adu berita sih maksudnya. Kemarin itu namanya apa ya? Bukan adu Apa ya berita namanya? sih sebenarnya. Siapa lebih apalah itu namanya ya pokoknya. Iya, pokoknya itulah. lemparan-lemparan berita Pokoknya kita aja. akan Lu ngadu nebak-nebak. wawasan kita tentang kebangsaan. Bukan kebangsaan juga, Nu. Maksudnya gue Kebangsaan. berita apa? Karena lu dia tebak emang aja gak punya bisa. nasionalisme. Kalau gue masih punya, gue kebangsaan masih aman. Bangsa apa lu? Namek. Bangsa jin. Namek. Oke, Ya. kita akan mengadu. Ada berita yang dia akan sebutkan. Gue harus tebak beritanya apa. Ya. Kalau benar berarti nggak ada ya. Kalau benar nggak apa-apa ya. Kalau benar, Kalau salah, yang salah Ya. pakai helm. ya. Yang salah pakai helm. Ya, kalau benar nggak apa-apa. Seumur hidup pakai helmnya. Jangan dong. Oke. Ya. Berita pertama, silakan. Ya, berita pertama. Percaya nggak lo kalau misalnya dolar bisa sampai turun 8 ribuan sekian? Enggak, Enggak. Nggak. Yakin? yakin, Yakin. Ya. yakin. Benar, Itu benar. hoax. Benar. Tiba hoax, benar. Jadi ceritanya Nunu, kemarin sempat ada, jadi ternyata pas gue searching di Google, waktu iseng-iseng tuh temen gue bilang, dolar turun loh sampai 8 ribu. Nggak mungkin, gue searching ternyata benar. Jadi diusut punya usut, jadi menurut Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Pak Ramdan Deni Prakoso memastikan bahwa Google itu keliru. Nggak mungkin rupiah naik dan dolar melemah menjadi nilainya $1 itu 8.000 sekian lah pokoknya lah. Nggak mungkin. Karena ya pas di riset juga. Kalau pesimis gitu sih, mungkin aja lah. Ya gue sih sebenarnya mungkin dia. Kalau dia bilang enggak gitu loh. Tadi gue bilang ya sih. Jadi nilai kalau gue mulai toys. Jadi lu action bisa figure beli jadi sofa murah. bajakan lebih murah kan? Enggak juga ah. Kalau gue bongkar aja loh, tentang gue sering beli dulu. Jadi seperti itu no. Jadi dikabarkan tidak mungkin. Jadi emang ternyata benar dalam hitungan beberapa jam gue cek lagi ternyata enggak. Balik Iya, lagi ke 16.000 berapa sekian gitu. Kayaknya itu glitch aja sih kalau menurut gua. Ketika Apa API tuh? glitch aja. Kenapa? Lu kan ngeliat dari yang barnya itu kan. Iya, barnya itu benar. Kayaknya glitch aja, itu data belum masuk atau misalnya datanya ke reset atau datanya enggak. Ya glitch aja, penundaan data aja sih sebenarnya. Penundaan data. Soalnya Tapi kalau- bikin PR orang loh Nu. Logikanya kalau misalnya Indonesia dolar sampai 8.000, kaya kita. Iya jangan gitu, tahan sampai 10.000 aja udah untung. Iya, maksudnya akan terjadi banyak banget hal yang menguntungkan lah buat Indonesia. Banget, Dan kayaknya susah Sembako lah. murah. Susah negara ini buat untung. Oke. Kalau nggak korupsi Sembako itu murah. susah. Kalau nggak korupsi susah kayaknya ya. Kayaknya. Buat yang korupsi. Ay, Buat yang korupsi. Jangan gitu loh, ntar lo kalau di posisi yang sama juga hati-hati Enggak lah lo, gue. Nu. Kalau gue di posisi yang sama gue pasti akan lebih parah.
Tuh denger Pak, dia ngaku sendiri. Iyalah, Jangan kesempatan diangkat. saatnya gua gitu kan. Kapan Gue yang lagi? korupsi. Iya. Iyalah, ya. Siap. Mudah-mudahan masih banyak orang yang sehat lah di sana. Siap. Oke, dari gua. Siap. Betul tadi. Tebakan dia. Betul. Lu tahu nggak? Aplikasi Apa? berharga lebih dari pembuatan DeepSeek. Dan ini di Indonesia. DeepSeek itu adalah sebuah model AI yang baru diluncurkan. Iya, yang baru yang dari China ya. Nah, pendanaan untuk DeepSeek ini dikalahkan untuk pembuatan aplikasi ini di Indonesia. Aplikasi apakah itu? Wah, gua nggak tahu asli. Emang gua nggak tahu. Sumpah gua nggak tahu. Helm. Mana ya tuh kan lo kan. Helm. Sini. Helmnya isi sampah 3 hari yang lalu. Jangan. Duh, berat juga helm lu. itu. Lu milih helmnya gila berapa Kan kilo jadi ini? dari sisi gua nggak kelihatan nih mana helm mana muka. Kurang ajar. Kayak sama gitu. Oke. Jawabannya adalah Cortex. Waduh. Mirip Softex sih namanya ya. Cortex. Mirip pembalut ya. Cortex. Ini pembalut. Cortex ini adalah satu sistem digital dinas perpajakan. Kelebihannya apa, Nu? Kelebihannya adalah dia nggak bisa diakses. Itu kelebihannya. Kalau dinas perpajakan yang dulu mungkin bisa diakses, yang ini nggak bisa diakses. Padahal ini baru. Dan harganya Berapa? 1,3 triliun. Geda. Luar biasa. Amazing. Luar biasa. Dengan segitu, tapi tidak bisa Dengan diakses. segitu. For information aja, DeepSeek itu AI itu dibuild kurang lebih ya kalau menurut yang beredar di Twitter itu sekitar 580 M gitu. Masih M lah ya. M lah ya. Ini Ini udah triliun. triliun, Bahkan dia nggak ada 1,3. AI-nya dalamnya. Waduh. Yang ada cuma error. Kalau lu masuk ke domainnya lu harus refresh dulu baru dia kebuka. Ini. Udah gitu lu inspect di kanan di konsol akan kelihatan banyak error. Waduh. Salah satu errornya adalah localhost. Lah. Kenapa sih lu? Itu kayak kerjaan anak magang tuh kayak gitu dong. Ya emang kayaknya itu tugas akhir deh sebenarnya. Karena ada konsep-konsep programming namanya staging. Ketika staging itu satu aplikasi di deploy ke satu server gitu Iya. dan dipastikan semua filenya tuh include di sana semua. Betul. Jadi nggak bisa langsung ke server production. Iya. Nah inilah kayaknya langsung masuk ke server production karena Ya masih ada file yang Allah. dicari di lokal gitu. Gue aneh ya maksud gue. Itu kalau larinya ke lu berapa tuh jatuhnya? Gue mengerti kalau Dirjen Perpajakan ini menjunjung tinggi lokalisme. Karena kita harus mendorong lokal-lokal. Tapi Iya. kalau lokal host itu udah ngaco. Di website yang publik gitu ya tiba-tiba ada lokal host. Aduh itu ngaco. Ngaco banget. Di LinkedIn ada yang bilang caranya masuk pakai akunnya test user bisa masuk. Nah, Terus gak ada autentifikasi yang berarti. Aduh Tuhan. Please lah. 1,3 itu keamanannya rentan banget Please ya. lah. Ini bukan lagi masalah keamanan ya kalau menurut gue ya. Ini masalah kewibawaan. Kalau menurut gue gitu. Enggak, udah kalau segampang itu orang ngeretasnya gampang banget dong. Ya ngeretas juga malu kali. Karena websitenya rusak gitu. Kalau websitenya bagus terus diretas mungkin wow website keren gua hack nih ya kan. Begitu wah gua hack websitenya bagus gak? Enggak. Wah gak ada kebanggaannya gitu. Gak ada pride-nya gitu. Iya kalau website Pentagon boleh lah ya. Nah, ini kan website keren itu gua hack oke lah. Websitenya rusak gitu kan. Terus gua hack orang juga siapa itu aduh gimana ya maksud gue kenapa sih Pak izin Iya. Pak Dirjen Pajak gitu ya di tendernya dibuka lah Pak ke semua orang gitu maksudnya ke semua UMKM dan startup yang baru-baru yang kecil baru itu bukan berarti mereka nggak bagus gitu baru itu cuma masalah bagaimana kapan mereka establish dan orang-orang ahli di dalamnya gitu. Itu aja sih kalau menurut gue. Sekarang 1,3 T dengan barang kayak gitu memalukan kalau menurut gue ya. Sangat memalukan gitu. Iya juga. Di zaman teknologinya udah kayak gini. Di zaman teknologinya orang-orang di Indonesia itu udah
bersinggungan dengan AI hampir setiap hari. Iya, harusnya tender itu kayak seperti yang lo bilang open for public ya, Iya, terbuka gitu. Jangan cuma ketika Untuk kampanye kalangan tertentu aja. doang, iya. Ketika kampanye kan kayaknya berita di Jakarta tuh dari Sabang sampai Merauke tahu semua Oke. gitu kan. Nah ini ketika nggak kampanye juga kayak gini tuh dibuka juga dong buat semua gitu loh. Semua kalangan gitu. Jangan kalangan tertentu aja gitu ya. Itu jadi jangan sampai ya hal-hal kayak gini tuh malah membenarkan bahwa yang nggak tepat sasaran itu bukan cuma masalah gas. Tapi approval tender ini juga gitu Nggak loh. tepat ya. Dan jangan sampai yang main itu lagi orangnya kan. Iya masih ya. Tolonglah Iya, 1,3 Kalau T yang gitu. bilang itu lagi gitu. Iya bukan, dan kalau dia dirjen pajak berarti kan uangnya dari APBN. Uang kita juga. Uang rakyat juga ya itu dia Iya. tuh. Bener. Tolonglah. Keki gitu. banget benar pasti. Maksud gue tuh startup di Indonesia tuh banyak yang bagus gitu. Dan udah teruji ya. Betul, dan kalau misalnya ada kualifikasi tertentu startupnya harus gini lah, harus evaluasinya gini. Ya biarkan mereka bikin konsorsium. Iya. Kenapa harus perusahaan-perusahaan besar aja yang bikin konsorsium? Kan enggak juga gitu, boleh lah gitu. Jadi tolonglah Pak Dirjen, please lah Pak, please lah. Please tuh, Ayo, Pak, tuh. ayo kita gebrak digitalisasi ini dengan mindset digital. Jangan mindsetnya mindset lama gitu. Kalau mindsetnya lama ya gitu-gitu lagi gitu. Cuma caranya aja beda gitu. Orang Itu lama muka berita baru ya. dari gua. Siap. Berita berikutnya Dean. Iya. Nah, tadi lo udah ngomong nyinggung-nyinggung gas kan gitu loh. Pertanyaannya nih. Kayaknya nggak bisa jawab. Mengapa pemerintah memutuskan untuk membatasi penjualan gas LPG 3 kilo yang melon itu? Gampang. Apa dong? Karena Pak Bahlil suatu hari dapat ilham, Iya. Si Ilham. gas 3 kg ini nggak tepat sasaran. Jadi harus dibenerin. Terus? Di tepat sasaranin semua. Caranya gimana? Iya. Karena yang tidak bisa dikontrol dan tidak bisa didata adalah Iya. di pengecer. Kita Iya. matikan pengecer. Nah, iya juga sih. Benar kata lo. Ini kok kenapa gue pakai helm terus? Iya. Kan udah Udah nggak salah, udah nggak ada yang salah. Nah, Iya. itu gas 3 kg. Iya. Benar. Tapi kata banyak lo. yang menarik. Iya banyak. Dari Karena lo. kagetnya ya per 1 Februari ternyata ya kan ada pelarangan untuk para pengecer gas yang 3 kiloan kayak kita kalau misalnya keluar ke warung tuh biasanya suka ada itu dilarang. Dengan Gimana? pengecer itu tidak boleh lagi untuk Oh, menjual iya, gas, iya. dilarang. Karena katanya Iya. dari pengecer itulah kita nggak bisa tahu, pemerintah nggak bisa tahu ini tepat sasaran atau enggak. Betul, dan harganya juga emang beberapa kali lipat. Jadi Lebih naik, ya, jadi di beberapa tempat di daerah gua ya, ada beberapa tapi nggak semuanya ya. Itu sempet yang memang harga jualnya cuma 12.000 sekian, itu bisa naiknya 30.000. ya 25-30 ribu, paling kecil 23. Itu setelah ditutup ini. Enggak, sebelumnya, Oh, sebelum. Jadi emang terjadi kenaikan. Emang terjadi kenaikan jadinya. Jadi kayak gue punya tetangga sebelah. Jadi ya kalau gue lagi rajin biasanya kalau misalnya naik motor mau jauh-jauh dikit ambil ke agen yang gede. Ke agen gede emang 12.000 sekian. Oke. Nah kalau udah masuk ke tangan kedua ketiga emang harganya melambung. Dan itu sempat jadi keresahan dan terjadi antrian dan katanya kabarnya ya ada di Antrian itu pas kemarin kan? Iya kemarin itu kabarnya ada yang sempat meninggal gara-gara kecepatan antrian. Nah itu Kasihan maksud gua. ibu-ibu gitu loh. Oke lah misalnya harganya melambung tinggi di pengecer gitu ya. Iya. Ada yang apalah segala macam, ada yang Betul. ambil untung banyak lah Betul, gitu ya. betul. Tapi kan nggak worth it juga dengan ditutupnya pengecer, Iya. akibatnya ada yang meninggal. Iya, Ini nggak iya. worth it gitu loh maksud gua. Iya, dan menariknya juga ada yang ngasih masukan, kenapa nggak pemerintah observasi dulu atau tiru cara retailnya rokok. Rokok dimanapun aja harganya tuh nggak jauh beda. Nggak bisa lah, itu kan Pak Hartono. Sahabat. Nggak, ini ada yang ngomong seperti itu kan. Terus gue berpikir iya juga. Terus akhirnya per tanggal 4 Februari kemarin Pak Prabowo bilang dikembalikan lagi. Nah itulah yang mengcounter kenapa ketika lu bilang harusnya pemerintah gini. Nggak bisa. Gitu loh. Itu nggak bisaan. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena ternyata Pak Prabowo nggak setuju. Ya kan? Iya. Karena ternyata Bapak Presiden nggak setuju. Iya. Bahkan Pak Dasmon bilang Iya, di interview, iya. Betul, ini betul. bukan keputusan Pak Prabowo. Iya, betul. Ini keputusan Pak Bahlil. Iya. Gitu. Tapi dengan idenya kayak gitu Pak Bahlil juga dengan kebalinya lagi seperti semula dimulai didata pelan-pelan bahwa yang nanti ada pengecer itu akan harus didaftar lewat online. Jadi didata. Lewat Jadi, aplikasi lagi kan? Ya. Yang harganya 1,3 triliun lagi? Enggak, kayaknya enggak. Mudah-mudahan sih enggak ya. Mungkin lebih Mudah-mudahan mahal enggak. lagi ya.
Janganlah lu juga Kirim gila itu 5 duit, lagi. duit kita juga, pajak juga deh. Betul. Nah, dengan adanya tersebut, jadi pemerintah bisa memantau kira-kira harga di Depok ujung sana berapa gitu. Apakah sama dengan yang di tempat lain enggak. gitu loh gitu. Dia Kalaupun memantau ada harga atau memantau siapa yang dapat? kayaknya sih dua-duanya, tapi gua nggak tahu ya. Husno ya. Kalau memantau harga kayaknya enggak kalau menurut gue ya. Kalau mau memantau siapa yang dapat mungkin iya. Ya. Nah, permasalahannya adalah kalau Ya, lu mau memantau bahwa gas bersubsidi ini harus tepat sasaran, kan kita sudah punya data BPJS. Iya ya, benar juga ya. Kenapa nggak dari aplikasi itu aja disinkronkan? Iya. Datanya Iya. sudah ada. Tapi dia juga bilang katanya datanya itu disinkronkan lewat KTP. Nah kenapa harus KTP? Karena di BPJS. Iya tuh dia tuh makanya gue bilang tuh. BPJS kan sudah jelas itu ngomongin kesejahteraan rakyat gitu loh. Benar juga sih. Ngomongin alamatnya di mana, dia pernah sakit apa, dia sakitnya di puskesmas yang mana. Iya. Kalau nggak Dari situ dia BPJS tahu. naker juga lah, juga kayak gitu. Betul. Ya. Kalau naker tenaga kerja. Tenaga kerja. Kalau ini kan kesehatan. Kesehatan. Kesehatan jelas-jelas tahu gitu loh. Epidemik di daerah, misalnya di daerah Lebih kampung lengkap mana ya. akan lebih di akan BPJS beda nakesnya dengan yang lebih lain. Betul. lebih lengkap ya. Pakai data itu ya. Intinya adalah ketika bantuan COVID kemarin dilakukan pun juga kan menggunakan BPJS datanya. Iya, iya. Nah kenapa nggak pakai data itu aja gitu? Iya betul. Kalau menurut betul. gua ya karena mungkin Kurang koordinasi mereka kali ya. enggak. Kalau kurang koordinasi kayaknya Antar lembaga gitu atau gimana gitu. presidennya aja nggak tahu masalahnya. Tapi Bapak itu orangnya ini legowo ya. Langsung dipanggil diomongin baik-baik kali ya. Enggak, Oh enggak ya? enggak. Terus? Langsung instruksi kan Pak Prabowo Iya. malamnya. Gini-gini dong Pak. Lucu maksud gua. Dan sementara itu Pak Bahlil ketika diinterview dia bilang jangan dikit-dikit panggil presiden lah. Presiden Iya. urusannya banyak. Presiden sendiri yang ngomong. Iya lah. Ya lucu lah Pak Bahlil ya. Tapi tolonglah maksudnya 1,3 triliun udah gila lah ya Iya, aplikasi iya. Ini sebuah jangan aplikasi. sampai Jangan lagi sampai lu. ini kayak gini juga gitu. Ujung-ujungnya aplikasi lagi gitu. Iya. Udahlah gunain lah. Ketika pemerintah menggadang satu sehat, Iya, aplikasi satu sehat betul. kan. Kenapa nggak pemerintah ini satu aplikasi, satu aja. Iya, benar juga ya, benar Gitu kan? benar. Satu aplikasi untuk semuanya ya. Untuk Benar semuanya, juga ya. gitu. Iya ya. Itu gitu. Ya tapi nanti ada karakter tertentu yang bilang gua nggak bagian render dong Itu nanti kalau Aan nggak yang bikin. ngomong. Kan. Tuh nggak ada yang Gak ada yang develop. develop. Ada. Asal ada duitnya ada. Iya, jangan satu T lagi. Iya, jadi jangan sampai ya Satu T udah. lagi. Siapa yang mau bikin tapi nggak ada duitnya? Oh, jangan gitu. Iya. Gitu. Intinya kembali lagi kesempatan untuk membuat aplikasi ini orang Indonesia ini banyak yang jago-jago. Gua termasuk yang nggak jago lah. Yalah. Banyak yang jago-jago. Asli banyak yang jago-jago. Sudah terbukti banyak ya. Banyak yang bikin aplikasi keren-keren lah. Contohnya apa tuh? Nuh? Aplikasi perbankan, aplikasi fintech di Indonesia yang kita dengar adalah aplikasi fintech yang jelek, tapi yang established, yang buatan lokal banyak. Oh, Oke. Dan itu hebat mereka. Anak-anak data science di Indonesia Iya, itu iya. banyak gitu. Anak-anak programmer di Indonesia itu banyak. Tiap tahun negara ini menciptakan programmer-programmer baru Iya. gitu. Nah, jadi kenapa kalau nggak dipakai gitu ya? Iya. Ya akhirnya mereka jadi kerja di luar negeri, ya kan? Di luar negeri nggak kepake, akhirnya jadi joget-joget di TikTok. Soft skill untuk membangun negerinya jadi nggak kepake gitu loh. Iya. Dan menariknya juga, gas ini kan beritanya mencuat Iya. awal Februari. Hmm. Tapi ada berita yang tidak mencuat gara-gara ini. Oh, apa tuh? Berita tentang pagar laut. Ah iya, terlupakan. Bukan terlupakan. Apa tuh? Kemana ya itu bang? Tertutupi maksudnya. Tidak teralihkan. Wah, dia yang bilang. Iya. Dia yang bilang. Teralihkan. Tidak terlihat. Ketutup. Tidak terlihat. Oh, tidak terlihat. Dipendam. Tidak terlihat. Oke, gue mau ini aja. Gue mau safe Cari zone selamat aja. Gue aja. mau safe zone aja. Tidak terlihat. Alah bilang aja ditutupin. Tidak terlihat. Alah bilang aja. Yang bilang ditutupin dia. Tapi Tidak dia terlihat. mancing Pak. Hei, Anda bicara dengan 9 naga, hati-hati. Tidak terlihat. Dan gue pakai AI gitu ya untuk menganalisa time frame pemberitaan ini muncul dan mati gitu ya. Jadi time frame itu antara tanggal 2 sampai tanggal 4. Nah, di Grok di Twitter, Iya. Groknya sendiri bilang terakhir pembicaraan di tanggal 4. Tanggal 4. Setelah itu hilang dan muncullah pembicaraan baru tentang Gas. 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 Ya, langsung rame di mana-mana. Dan ini kan yang heboh satu Indonesia ya. Iya.
Ya, Karena sudah merata itu gas. otomatis kita langsung lupa 271 T, ya lupa ya. Ada lagi 1000,5 T, ya yang lupa emas juga. Emas. Terus kita lupa juga pagar laut. Pagar ya kan. laut. Padahal udah ketahuan tuh Iya. sertifikatnya mau ditelusuri siapa yang punya, tiba-tiba hilang gitu kan. Dan ternyata siapa ya sertifikatnya? Ternyata yang punya Aan semua. Dari 290 itu cuma Aan semua yang punya. Sertifikat main online Pak, game online. Itu dia. Oke, next berita dari gua. Siap. Ting ting. Gua mau ngomong apa ya? Oh ini nih. Nah, Lu pernah nonton webtoon gak sih? webtoons ya pernah? Suka nggak? Enggak, biasa aja. Wah, hati-hati. Hati-hati. Lu ngomong kayak gitu hati-hati. Oh kenapa? Karena baru-baru ini Heeh. ada sebuah pemberitaan terkait dengan sebuah cerita di webtoon yang diangkat menjadi sebuah film. Jadi rame. Wah, apa tuh? Nah, apa tuh? nggak Apa tahu tuh? kan? Apa tuh? Nah, helm. Ya helm lagi. Kan lu nggak tahu. Kan lu nggak tahu. Oke. Helm lagi. Ah, Ini melibatkan anak. aduh. Wah ribet nih ya. Lu pakai helmnya di muka depan aja depan. Biar nabraknya kuat. Kurang ajar lu. Aktor muda. Namanya Abizar Al-Ghifari. Wah, Anaknya siapa? anaknya dia lah pokoknya. Nah dia nggak tahu. Pakai helmnya dua-dua helmnya. Udah ini berat. Dia putra mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ya, Tatsu Free almarhum. Itu yang gue tahu ya. Jadi film yang akan dibuat ini bisnis proposal. Ketika lagi rilis atau ketika lagi promonya tuh terus diinterview lah biasa gitu kan. Iya. Nah, entah kenapa si mas-mas ini, aktor muda ini bicaranya nggak enak gitu. Yang seolah-olah Si reporternya nih yang nanya. ya reporter si aktornya menjawab dong. Dia menjawab dengan nggak enak gitu. Waduh. Seolah-olah kayak webtoon tuh gue nggak nonton webtoon, gue nggak baca webtoon, gue nggak suka, nggak peduli juga deh gitu. Mereka juga kan nggak akan diundang juga di premier gitu-gitulah gitu. Nah, Ini memicu banyak sekali orang yang akhirnya kontra. satir lah. Wih. Lu artis baru lu gini segala macem lah. Belagu lu Karena kan gitu-gitu. ini kan diangkat dari webtoon gitu Iya. ya. Lepas dari kemudian dia nonton atau enggak, dia baca atau enggak, ya setidaknya menghargai aja kalau emang Iya, dia nggak nonton iya, gitu iya, kan, atau iya. dia nggak baca gitu. Ini malah kontradiktif. Iya, iya. Tapi akhirnya beliau minta maaf. Kalau dari pemberitaan sih dia bilangnya saya mohon maaf untuk semua yang telah tersakiti atas sikap perbuatan dan ucapan saya yang salah. Katanya gitu. Terus jadi duta apa lagi nih? Biasanya kalau salah tuh jadi Duta duta maaf. apa? Duta maaf. Udah banyak dong. Gitu. Nah, ya semoga kalau menurut gua aktor-aktor muda gitu ya. Kita paham lah maksudnya darah-darah muda itu kan darah freedom gitu. Darah muda. Tapi mungkin ini salah satu juga masalahnya di Indonesia ketika pelajaran moral gitu ya, pelajaran akhlak ini Adab lah ya. sudah mulai ditinggalkan gitu ya, sudah mulai semuanya ke arah-arah sekuler gitu. Ya ini sayang aja sih gitu. Itu berita kedua dari gua. Berita Siap. ketiga. Teng. Kabarnya dari India. Iya. Tahu nggak lah Indonesia kerjasama sama India di bidang digital. AI. Bikin film Bukan Indowood. Apa tuh Indowood? Apa tuh Indowood? Nyaingin Bollywood. Oh, Indonesia Bollywood maksudnya? Indowood. Enggak aduh ini berat Nyaingin Hollywood. Enggak. Gue yang salah ya? Sini gue pakai. Lu mendingan pakai topi deh, bau. Helm. Kepala gue kan di bawah. Otak gue di bawah. Bebas. Otak gue mau didengkul. Bebas. Otak gue mau didengkul. Terserah makanya di bawah bebas ya oke. Ngapain kita kerjasama sama India? Iya, jadi gini loh. Ternyata Indonesia dan India meresmikan aliansi strategi di bidang digital melalui penandatanganan MOU antara Komdigi RI dengan Kementerian Elektronik serta Teknologi Informasi India.
Oh, iya. Dalam rangka apa? Dalam Bikin apa? rangka, jadi gini. Bikin aplikasi itu Cortex. Enggak, no. Jadi gini. Aplikasinya itu Bahlil. Pak Bahlil. Pak Bahlil, enggak. Kesepakatan tersebut mencakup ini dalam rangka pengembangan teknologi baru. Jadi termasuk kecerdasan artifisial, terus ada Internet of Things, IoT. Ya nyebutnya IoT ya, gue nyebutnya IoT lah ya. Pembangunan infrastruktur digital di publik seperti identitas digital, terus serta peningkatan keterampilan sumber daya manusia di sektor teknologi informasi. Dan karena India kabarnya kan lebih maju juga ya daripada Indonesia untuk masalah AI dan teknologi ya kalau nggak salah gue lihat. Oke. Ya. Sekarang kita buka faktanya. Ya, faktanya buka. Silakan An. Jangan gua, kan kabarnya begitu. Faktanya adalah satu. Sebut menurut lo yang kalau lo tahu ya, apa nama model yang diciptakan, model AI yang diciptakan oleh negara India? Model AI juga nggak tahu sih. Tahu. Karena emang nggak ada. Oh nggak ada. Gemini itu diciptakan oleh Google. Google. Orangnya mungkin orang India, betul. Di Oh, Google-nya iya, ya, di Google-nya ya. iya. Tapi yang gua tahu Gemini Flash itu diciptakan oleh DeepMind, sebuah perusahaan startupnya Google yang diakuisisi sama Google udah agak lama dan dia salah satu startup AI pertama di dunia, DeepMind gitu. Dia akhirnya nge-launching namanya Gemini Flash. Oke? Itu Gemini. OpenAI, apakah dia dari India? Tidak. Bukan. Mistral, apakah dari India? Tidak. Bukan, itu Prancis. Prancis. DeepSeek, apakah dari India? Tidak, itu Bukan, Cina. itu Cina. Qwen 25, apakah dari India? Tidak. Bukan, itu dari Cina. Cina juga. Claude, apakah dari India? Cina. Bukan, itu dari Cina. Nggak ada Indianya. Dari top tier 6 model AI di dunia, nggak ada Indianya. Apa mungkin penilaiannya kan karena banyak ya Anu bilang tadi kan ada karyawan India yang lebih banyak daripada Indonesia untuk mengerjakan. Ada apanya, Bang? Praktisi-praktisi orang India, berkenegaraan India. Berarti orang Indonesia nggak akan kepake. Oke. Ya kan? Oke. Nah, ini kalau menurut gua agak aneh. Oke, sekarang Ya. kita lihat history. Ya. Kita lihat history. Iya. Bukalapak, developernya kebanyakan orang mana? Developernya Indonesia. India. Oh India ya benar ya. Mati. Ya. Produk developernya gue tahu orang India, gue pernah ketemu. Tutup. Oke. Gojek, behind the wheel-nya aplikatornya pengembangnya siapa? India. Gitu-gitu aja. Driver-driver pada Kalau Tokped? Tokped udah di ByteDance. Oh. Nah, China punya. Gitu. Udah teknologinya teknologi ByteDance, Tencent dan lain-lain. Oh Tencent. Nah, jadi kalau menurut gua, Shopee kalau Shopee. Shopee gua nggak tahu. Full- China juga kalau Full China salah. kalau Shopee ya. Jadi menurut gua gua nggak apa Kurang setuju. anti India ya. Iya, tapi kurang setuju ya. Gua nggak Nah. anti India. Cuma maksud gua ada pilihan lain gitu. Selain India maksudnya. Selain India yang memang sudah dirajanya nih gitu. Kenapa nggak Cina maksudnya Kenapa gitu? nggak Cina? Iya. Karena kalau yang gua tahu ya, yang sekarang gua bangga dengan India karena dua hal. Apa? Satu Bollywoodnya, Bollywood, ya oke. film dia keren-keren sekarang. Gitu. Oke. Yang gua nonton di Netflix tuh keren-keren Iya. gitu. Yang kedua adalah dia sudah sampai ke bulan duluan daripada kita. Contohnya ke bulan gimana maksudnya nih? Dia udah nyampe ke bulan duluan, satelitnya dia. Oh satelitnya Udah nyampe. maksudnya? Maksudnya Oke. dia udah eksplorasi bulan. Oh oke. Dia oke, tuh oke. apa ya namanya, gue lupa nama Satelitnya itu? nama ininya gitu, apa nama Roketnya. explorer-nya lah gitu. Oh. Dia udah nyampe bulan dan menuju Mars berikutnya. Oke. Itu gue bangga gitu dengan dua hal itu. Tapi untuk Sisanya AI, kalau menurut gue Iya, ya iya. orang yang bodoh ini gitu, jualah. kayaknya Cina tuh lebih make sense deh. Kita ngomongin IoT, Iya. kayaknya Cina lebih make sense deh. Iya. Kenapa Cina lebih make sense? Sensor IoT sekarang produksinya di mana? Cina. Microcontroller Microcontroller, di Cina, iya, betul. gitu. Jadi maksud gue, ketika Indonesia kerjasama dengan India berkaitan dengan teknologi AI atau teknologi IoT gitu ya, kayaknya gitu. Berujungnya ke Indowood Kenapa tadi nggak ya? ke Cina sih? Kalau menurut gue ya, Iya. ini yang gimana ya? Sabar no. Kan gue juga kaget juga ya. Kalau dalam pemberitaan kayak gini tuh gue tuh ahli protes tapi gue. Ahli protes. Gua Tapi bukan emang harus ada tukang protes gitu. Iya maksud gue. Kayak zaman dulu kan tukang Maksud protes. gue gini loh, Ibu Mutia ya, Ibu Mutia, tolong Ibu Mutia, tolong. DeepSeek itu katanya beritanya kan dia mengganggu sahamnya OpenAI, dia Iya, mengganggu sahamnya Nvidia. DeepSeek itu dari Cina.
bukan dari India gitu. Terus Qwen 2.5 teman-teman yang belum pernah coba sekarang Qwen 2.5 Flash. Dengan open source gratis lu bisa ngoding pakai artefaknya dia. Lu bisa web search ya, cari berita saat ini dan menganalisa yang seperti yang gua pakai. Iya. Lu bisa bikin image, jadi bikin image gitu ya. Lu bisa bikin video, semuanya gratis. Lama India bukan? Lama Facebook. Oh, lama Facebook. Nah, lama Facebook. Nah, ini tuh China teknologi gitu. Jadi kayaknya kalau menurut gua gitu ya. Iya. Kayaknya kurang tepat kalau ngomongin teknologi itu gitu ya. Kerjasama Teknologi sama, itu ya. Dengan India kalau menurut gua gitu. Iya. Kurang tepat kayaknya. Kan ujung-ujungnya jadi Indowood bener kata lu nu. Udah bergerak di film. Mendingan kerjasama dengan India untuk bikin film kalau menurut gua. Gitu. Film AI kali, berkelitnya kali ujung-ujungnya Industri gitu. film dia gua akui lah. Memang bagus gitu. memang. Gua akui lah keren Bagus, banget bagus. gitu. Dia balapan terus, dia ngejar Hong Kong ya. Nggak ngerti tapi dia keren banget. Iya, keren udah banget. mulai ngejar Hong Kong. Apa film terakhir yang gue nonton tuh RRR. Itu keren. Waduh, gue nggak tahu deh. Itu keren. Walaupun dia Itu drama action. ya semua kan drama action nari kalau dia kan. Oh iya ya, pasti ada narinya ya. Itu. Jadi CGI-nya udah mulai bagus, gitu, Iya, actingnya iya. juga Gua bagus. Jadi ingat gitu. film India zaman dulu yang ada Superman versi India. Pernah lihat gue. Iya. Nah ini juga Kocak sama. juga. Naik 2 motor terus dia berdiri gitu ya. Asik kayak ketemu. Ada, tapi dengan gaya yang lebih keren kalau Oke. sekarang. Nah ini yang masih artinya- pakai ini nggak? Gayanya pakai Jeep Willys gitu? Enggak, kalau nggak ada. Di film ini tuh ada adegan di mana sang dua hero ini ya, satu naik kuda, satu naik motor lama. Wow, Oh, di film kebut-kebutan. RR itu? Kebut-kebutan. Itu keren lah maksudnya sebagai untuk satu karya sinema gitu ya. Menurut gua karya video lah gitu keren gitu. Jadi, Kalau menurut gua kerjasama di sana. Teknologi digitalnya udah bagus ya dia? Teknologi CGI ya. CGI. Kita nggak bilang teknologi digital ya. Iya. Teknologi CGI-nya CGI, sudah sorry. bagus, sudah bagus. Udah bagus ya? Sudah bagus. Yang surprisingly juga Thailand juga rilis satu film di Netflix tuh judulnya Tomorrow gitu ya kalau nggak salah ya. Atau- Horor pasti Thailand. Bukan. Action Ini juga? tentang AI. Oh. Ini tentang AI. CGI-nya luar biasa. CGI-nya luar biasa. Lu tonton deh. Dan dia syarat dengan syarat dengan petuah-petuah sosial lah. Thailand juga gak kalah bagus produksi filmnya nu. Bagus. Gua terakhir beberapa kali lihat tuh Memang ada apa ada- tuh salah satunya yang Ombak dulu ya. Ada tier-tiernya Iya, betul iya, gitu iya. ya. Tapi overall kalau menurut gua maju mereka. Thailand. Iya, Ya, gak, jadi gak kalah bagus juga sama kembali India. ke Komdigi kalau menurut gua Bu, kenapa India sih? Gak tau lah menurut gua ya, kontraknya udah berapa tahun gue gak ngerti ya. Mudah-mudahan kontraknya cuma setahun. kalau menurut gua gitu. Dan Bu, saya nitip satu aja Bu. Sosmednya jangan pakai admin Bu lah. Susah ngobrolnya Bu. Pakai admin sosmednya. Nggak dibalas aja pokoknya. Maksud saya gini, memang saya ini adalah satu di antara jutaan orang yang berteriak nggak jelas di akun sosmed Ibu gitu ya. Tapi Bu, kami adalah rakyat. Gitu. Dia ngomong Ibu ya, oke. Kami siap. adalah rakyat. Jadi mau nggak mau, Ibu tolong minta agensi Ibu bikin satu report tuh, ngejelasin sama Ibu apa aja tonasinya biar jadi Ibu tahu gitu. Jadi jangan ya suara Emang jawabnya rakyat. apa tuh waktu lu Suara balas? rakyat tuh jangan cuma didengar pas pilkada dan pemilihan doang gitu loh. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Gimana ya? Kayak lagu Iwan Fals lagu. Stres gua. Oke. Oke, good. berita terakhir dari gua. Waduh, serem amat nu. Siapa nama asli pemeran Sancai dalam film FC? Waduh. Siapa ya? Gue lupa. Gue tahu cuma Cele doang. Gue tahu cuma Cele doang. Itu juga nama peran kalau itu. Iya. Wah, kalah deh gue kalah. Kalah. Aduh. Namanya Barbie Su. Barbie Shu. Enggak pakai A ya, tapi Shu. Su. Dan beliau sangat Mas sayangkan Wei kemarin ya. kemarin baru meninggal. Meninggalnya di Jepang ya. Sakit apa ya nu ya? Dia tuh kalau nggak salah kena Pneumonia. Nah, Dokternya Frenus tadi ngomong lah istilah kedokteran. coba kita tanya dokter mutasi. Dok, dokter mutan. Ya itulah pokoknya, dokter mutasi. Dia kena pneumonia. Pneumonia gitu ya. Yang pasti sih dia berhubungan dengan cuaca dingin ya. Terus kayaknya cairan dalam paru-paru dan lain-lain lah gitu.
sesak napas langsung. Iya, dan memang di Asia ini kayaknya iklimnya emang lagi dingin ya. Iya. Dingin banget gitu. Jadi di Jakarta sendiri itu udah mulai flu lagi nih orang-orang nih. Iya. Gitu. Minggu kemarin lu flu kan? Iya. Gitu. Minggu sekarang gue agak flu dikit lah. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman kita turut berbelasungkawa untuk penggemar FC dan keluarganya Barbie Su atas meninggalnya. Ya buat teman-teman yang seaktris. generasi baru searching aja di YouTube banyak kok Itu film-filmnya cantik potong-potong loh. aja. Saking cantiknya. Era 2000-an ya dia tuh ya. Saking cantiknya kemudian Leoni digadang-gadang menjadi pemeran penggantinya ya. Yang versi Indonesia maksudnya kan. versi Indonesia maksudnya. Leoni tuh pertama-tama gue tau Leoni dari situ tuh. Iya mirip-mirip lah tipis. FC Indonesianya lah gitu. Dan FC ini kan ternyata franchise. Jadi di beberapa negara juga di remake kan. Iya di remake. Kalau di kita bahkan sampai di Mangga 2 tuh dibuat. Apa Meteor Gordon. Itu korden kayak gini nih. Iya, dan yang jualnya orang India. Iya. Iya, yang jualnya orang India. Harganya 1,3 triliun ya. Iya. Oke, itu dia berita dari gue. Dan sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, gue mau kasih tahu informasi buat teman-teman sekalian di luar sana, buat lu yang para kreator, para artis, musician atau singer gitu yang punya bakat menyanyi, punya keahlian untuk menyanyi, punya kemampuan dan bakat yang terpendam. Oke. Ada apa Nu? Lu harus cek SoundPub. SoundPound. SoundPub Tulisannya? ini SoundPub itu sound Sound? pub. Pubnya PUB. Oh PUB bukan Sound- POP. Bukan, itu sound pop. Oh sound pop. Telinga lu pakai kacamata deh biar jelas. Lempeng amat SoundPub. sih. SoundPub ini idenya adalah begini. Iya. Teman-teman pasti tahu ada platform-platform distribusi musik. Betul. Ya kan? Lu punya lagu, lu kasih ke sana distribusi. Ini digital, itulah gitu ya. Nah, Yang hijau lah, yang oranye lah. Perbedaan yang paling mendasarnya adalah di SoundPub ini lu bisa produksi lagunya. Oke. Jadi nggak cuma distribusi, tapi lu produksi lagu, lalu didistribusikan Produksi lagu dan didistribusikan distribusikan. di satu platform. Oke. Gitu. Jadi nggak usah, aduh gue mau rekaman studionya di mana ya, terus nanti publishingnya di mana ya. Nah, ini udah satu tempat aja di SoundPub. Lu mesti check it out karena kita punya banyak banget list lagu Betul. yang belum ada yang nyanyi. Jadi Wih, siapa tahu lu adalah banyak the katalog next. lagu yang belum dinyanyiin. Betul. Mungkin lu Ulah adalah cover lah ya. Lu adalah the next talentnya. Ya. Jadi ada lagu-lagu baru juga. Oh ada lagu-lagu yang baru. tinggal lu datang, gue pengen nyanyi nih. Oke, ini Oke. cocok nih kayaknya lagunya buat lo gitu. Dan jadi viral ternyata Betul. kan. Dan itu bisa kita bantu dari productionnya sampai ke distributionnya. Siap. Gitu. Tuh ingat Check teman-teman out ya. Jangan lupa soundpub.com. soundpub.com. Siap. Terobosan baru juga nih ya. Terbaru ini Iya. dari Mayora. Oke, sponsor terbaru buat dari Mayora. ya. Iya. Cik. Oke, kita akan masuk ke segmen kedua. Iya. Segmen kedua adalah tebak kata. Bukan anu Reaksi. Reaksi. Reaktor nuklir. reaksi. Oke, ini adalah videonya. Nah, ini dia nih. Mengira mendigawe video. Tak video mli. Walalalalalala. Cek, gelang sampe kue. Mas Mateni Bastian yang wong ngerti tuane wah kowe. kopi sono nggak ngerti adab ini anak cewek. Pak, Ini apa sih? apa lu kok ini kowe? Ah. Urep. Nggak dibeliin ini nu. Skin. Skincare. Iya, Apa skincare. lu kowe ya? Royak jak royak. Kepok sisan kae kok. Kae nganggo batas sisan kae. Ngene. Ini negara mana ya? Nganggo batas le sisan. Tegal ya? Royak. Batas sisa lagi. Royak sampe kowe sisane sisan. Ini kayaknya udah tercuci otaknya. Berani kayak gitu sama orang tua. Reaksi luan. Gua sangat tidak setuju dengan sikap anak itu. Gila sampai bawa pisau lagi ke nyokap gua aja seumur-umur kalau udah nyokap gua udah lah. Takut gua. Iya sih. Bener serius. Reaksi gua sedih Reaksi- sih. Sedih kalau gua. Gua agak sedih dan kesel ngelihatnya. Kalau gua sedih lihat lu. Kurang ajar. Enggak, gue gitu kok gue nyangka nyokap gue udah bilang lagi di mana kan? Iya bu, gue pasti takut Iya. gue, takut Iya, ada apa-apa gitu. Sedih dalam artian ini tuh yang runtuh apa nih ya? Kayaknya adab deh, Nu. Moralitasnya, Bisa. literasinya, atau agamanya Hampir semuanya mu. yang luntur. Hampir gitu. semuanya. Nah artinya mencakup. kalau itu semuanya kita tuh bicara gini, kita bicara 10 tahun lagi anak ini mau ngapain?
Oh iya benar. Kalau sekarang aja kayak gini, 10 Iya. tahun lagi mau ngapain gitu. Iya iya. Mungkin sekarang dia ngancam dengan pisau gitu. Iya. Mungkin 10 tahun lagi dia ngancam dengan yang lebih bahaya lagi gitu. Iya. Dan Atau enggak untuk palingan dia kabur dari rumah. dan untuk urusan sepele ya, maksudnya Iya. skincare. Ya buat saya mungkin sepele, buat kita mungkin sepele gitu. Mungkin buat dia is everything, tapi enggak lah. Kayaknya nggak ada orang mati karena nggak pakai skincare kan? Enggak ada. Itu. Dan zaman dulu juga bisa pakai yang tradisional kok. Ya, Gantinya ada. lulur bengkoang, Nah baru gue menyebut. Iya itu. jus belimbing, Iya. strawberry float. Itu udah langsung minuman. Aduh. Oke, next video. Ini lulur avocado juga bisa buat muka. Iya, lu kan biasa pakai kulit duren ya? Lulur. Salah tuh. Sama itu serutan kulit salak. Salah lu gua. Kulit rambutan. Hah? Surat cinta. Surat cinta. Lagi bikin geram warganet, ramai beredar soal kedubes Cina yang menyurati Kementerian Luar Negeri. Gara-gara kasus pemerasan terhadap warga negara di Cina bandara. yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Oh iya. Kedutaan Besar Cina menyebut telah menyelesaikan 44 kasus dan mengembalikan uang total 32,75 juta rupiah kepada warga negara Cina yang jadi korban. Buntutnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan langsung mencopot puluhan petugas imigrasi yang terlibat. Bagus. Copot langsung. Setelah kami terima semua data, langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Suta. Kami ganti. Apabila kejadian ini benar-benar terjadi, tentunya ini Bagaimana dapat sih lu? merusak Kan citra terjadi Indonesia di mata dunia. Kurnia Kok dia Amal, masih Adi mempertanyakan itu Fatoni terjadi? dari Ngerti, Tangerang, emang udah Banten, terjadi ya? melaporkan. Kayaknya kita reaksinya mau reporternya deh gue ya. Gue dulu deh reaksi, gue gak setuju sama reporternya nih. Iya. Kok apabila terjadi? Ini videonya udah terjadi. Kejadian itu terjadi nih. Kenapa dia bilang menegaskan apabila ini terjadi? Iya. Kok apabila? Aduh, ini sangat memalukan sekali nih. Ini ya contoh-contoh freelance ya. Ah, oh dia magang ya Nu ya? Gak tahu sih gue. Oke An, reaksi lu An. Siap. Ya udah terjadi itu mah kalau menurut gua mah. Dan ya sangat memalukan sekali Nu gitu loh. Jadi kok dipersulit dan gue setuju langsung ditindak tegas dicopot para Oke. pejabat-pejabat di sana. Setuju karena banyak kejadian-kejadian sebelumnya yang mungkin belum nggak terungkap. Kayak teman gue juga ya gara-gara cuman bawa belanjaan dinilai ini dinilai itu terus harus bayar akhirnya ya udah ditinggal deh. Padahal harganya nggak ya seberapa harus bayarnya lebih mahal daripada harganya gitu loh. Oke. Salah satu. Kalau reaksi gue, ya 38 juta ya. Kecil lah. Kecil lah. Prat, gede, kecil aja. Gede, kok kecil. Iya bisa aja dia minta punglinya ratusan juta gitu kan. Ini 38 juta, kecil. Oh maksud lo kecil yang diungkap gitu ya. Sebenarnya kejadiannya aslinya mah 32 miliar gitu. Enggak, gue mencoba satir aja. Oh. Maksud gue, ini kan kejadian nggak mungkin baru pertama kali. Nih, gue curiga udah bertahun-tahun berlarut-larut. Kali, gitu. Dan yang menariknya adalah kenapa kasus ini bisa terungkap itu yang menarik. Nah, karena ada yang berani si Itu dia. si korban ini untuk melaporkan. Gue salut deh tuh. Biar harus dikasih pelajaran juga sih. Harusnya mereka belajar kayak orang Indonesia. Orang Indonesia itu nggak berani. Makanya banyak yang nggak terungkap. Ya, tapi nggak berani nggak terungkap juga gara-gara kita juga diintimidasi gitu. Enggak, kalau di kita kan ya buat kita sih ini maaf ya buat para turis-turis China yang mau datang ke Indonesia, buat para Teman-teman di Asia lah ya. teman-teman yang mau datang ke Indonesia, kalau di kami ada pungli, Iya. tapi ya kita mau bilang welcome to Indonesia. Ya. Yeay. Tapi kalian juga berhak untuk mengangkat ini biar jerak lah para oknum tersebut. Ya memang gini miris juga kita harus bilang karena ini kan ngomongin negara ya, kedaulatan negara gitu loh. Ketika di imigrasi aja Iya. sudah digituin gitu Iya. kan. Kesannya kayak kita tuh bobroknya banget gitu. Iya. Padahal kan iya ya. Iya. Lo Jangan diperjelas jangan sih maksudnya jangan terlalu kelihatan lah. Gitu, padahal iya kan. gitu ya. Walaupun iya tapi nggak Iya. kan kayak gini lah contoh ya. Iya. Rumah lu misalnya dapurnya bobrok. Kan lu kan mengusahakan orang untuk tidak ke dapur kan. Iya. Gitu. Jangan sampai orang suruh ke dapur dulu untuk bilang ini nggak bobrok kan jangan gitu. Gitu. Iya benar juga ya. Ya, tolonglah jangan terlalu kelihatan lah. Please. deh. Bisa kan lebih halus lagi. Oke, next. Next.
Ini ada tapi kita nggak boleh beli ya. Buat apa ya? Ya. Lagi-lagi gas ya. Ini kita ada tapi kita nggak boleh beli, Pak. Bagaimana, Pak? Maksudnya di kita nggak Lah terus ini buat apa, Bu? Ini buat apa? Ya punya orang diapain? Dijual kan? Nggak apa-apa. Intinya Iya. udah punya orang. Punya orang. Antrian udah nggak usah pusing. Punya orang punya siapa, Bu? Punya orang punya siapa? Kita mau beli, Bu. Masa dipersulit? Hah? Mau buat apa? Mau buat ibu timbun? Hah? Waduh. Mau buat ibu timbun nih? Kan jadi cek Nih. gara-gara kemarin Saya ya. mau buat tidur. Oh, buat tidur, iya. Iya, ya bagus, bagus. Ya, kita rakyat nyarinya kemana-mana. Kamu jangan jadi provokator. Kita bukan provokator ya, Pak. Kita nyari udah muter-muter ya, Pak. Udah dibatas, Bu. Udah, Bu. Dibatasin gua tahu. Tapi jangan kayak gitu, ini ditimbun-timbun gimana? Bu, Lu yang mikir. Udah. Kita beli. Udah. Mau untungnya aja sendiri. Jangan mentang-mentang punya uang. Udah, jangan. Emang tadi dari pagi udah dari pagi. Jangan mentang-mentang punya uang nimbun-nimbun ya. Ayo, nih. Kenapa? Udah, Bu. Udah. Oke, Wih. cukup. Ya ini dampaknya, ini masih ribut ya. Kalau kemarin ada yang meninggal gara-gara ngantri. Ini ribut gara-gara Oke. mau dibeli nggak boleh. Reaksi lu, An. Ya miris dan tadi agak sedikit ketawa dari komentar si ibunya. Ya, Pakai apa? Buat tidur. spontan kita langsung. Oh, Kalau aduh. spontan, gitu. Ya. Jadi reaksi lu apa? Enggak punya reaksi lu ya? Ya udah tadi udah dari reaksi gua gitu loh. Tapi himbauan buat gua juga ya, mestinya juga ibu-ibu itu juga jangan terlalu ya mungkin ya gua juga serba salah juga ya. Nah, Terbawa kalau menurut emosi oh iya. banget ya kan. Terus Ya. nggak jadi lo dah. Mengganggu aja gue mengganggu. Lupa gua mau ngomong apa? Udah. Oke. Gua lupa mau ngomong apa. Kalau menurut gue sih keren video-video kayak gini. Ya maksudnya diperbanyak lah video-video kayak gini. Kita lepas ngomongin siapa yang salah siapa yang Iya, benar ya. iya, Artinya kita cuma bereaksi pada videonya aja gitu. Jangan Keren sampai lah, dimutilasi. keren kalau menurut gua keren. Kerennya di mana sih? Keren artinya jadi kalau ada rakyat yang merasa nggak puas, pertanyakan langsung, videokan gitu, Oh, iya, viralkan, viralkan. ramaikan gitu. Itu seru sih menurut gua. Ya kayak komentar teman gue tuh indahnya peributan ini gitu loh. Iya, Indahnya keributan ini. gue bukan orang yang mencintai keributan, Iya. tapi maksud gue ibu ini kan yang memvideokan, Iya. mencoba mengkonfirmasi, Iya. mempertanyakan kenapa dia nggak bisa beli gas gitu kan, nah itu keren sih kalau menurut gue. Dan ibu yang punya tokonya juga keren, buat tidur. Ibu selamat akan jadi meme buat setahun ke depan, buat tidur. Ada tuh gambar stiker, pegang gas buat tidur. Tapi kita nggak menyalahkan Bu ya, nggak Iya. menyalahkan ibu yang videokan, nggak Iya. menyalahkan juga ibu yang punya tokonya. Iya tapi gue salut sama ibunya teman gue di cerita. Dia bilang kan, Itu ibu temen lo? bukan ini ada cerita kan gas dengan kelangkaan gas. Dia memanfaatkan minyak jelantah Oh, untuk sebagai ibu temen lo MacGyver ya, nama depannya MacGyver. kayaknya sih MacGyver gak ada yang tahu kan anak sekarang MacGyver. Hey. Belum. Jadi dia memanfaatkan minyak jelantah yang belum dibuang itu untuk sebagai bahan ganti pembakaran. Ya. Jadi dia minyak jelantah itu yang udah kotor banget ditaruh di kayak asbak kaleng, Kasih dikasih sumbu. tisu ya kan. Sumbu lah. Dikasih sumbu bentuknya tisu yang bekas juga dibakar dan dikasih dudukan kompor dan dia bisa goreng telur di situ. Ada beberapa lah yang dia bisa masak di situ. Bukan dikasih sumbu bentuknya tisu, dikasih tisu bentuknya sumbu. Oh ya dikasih tisu bentuknya sumbu. Oke boleh kebalik-balik kok ya. Ya kayak gitulah ada ceritanya gitu untuk Ya. sementara gitu. Betul. Tapi yang ini juga wajar jadi, juga sih ibunya marah-marah. Buat saudara-saudara sekalian, dengarkan apa yang kataan. Gunakanlah minyak jelantah, coba Anda goreng pisang goreng. Yang Jangan wajannya matang. segini minyaknya ya. Itu panasnya sekitar 6 hari lah. Ini gerang telur contohnya kemarin ada Itu beberapa sih. solusi-solusi ketika kita camping biasanya. Iya sih. Ya, solusinya kayak gitu solusinya. Tapi kalau untuk praktikal, lu bikin goreng ikan misalnya kan, Nggak mungkin dengan minyak sih ya. segini kan, ya Nggak mungkin. kayaknya agak susah Berat ya. juga ya. Itu bukan solusi praktikal. Solusi untuk sesuatu yang darurat mungkin iya, tapi untuk praktikal kayaknya enggak. Gitu. Next. Oke, kita masuk ke segmen 3. Cuman 2 video reactionnya. Cuma 2 kan? Cuma 3. Dia hilang ingatan. Maaf. Oke, dari 3 video tadi,
Lu mau ngangkat yang mana? Yang mau lu bahas? Gue angkat bahas gas tadi. Kocak sih gas tadi. Oke. Gas tadi kocak sih. Oke, silakan. Silakan kalau mau buat tidur. Gak mau. Tapi gas tadi emang keren sih ya. Iya. Gue juga sama sih gas tadi. Jadi kita akan bahas gas tadi ya. Kelangkaan gas gak di tempat lo? Oke, menurut lu di tempat gua? Malah nimbun lagi kan? Enggak, karena gue nggak pakai gas 3 kg. Oh, lu pakai yang mana? Gue pakai gas yang gede. Yang 15 ya? Enggak tahu. Yang biru kan? Warna biru, 15. warna biru. Iya. Warna biru. 15. Gue pakai gas yang itu. Gue nggak pakai yang 3 kg. Iya. Nah, menurut lu dari video tadi siapa yang salah dan apa masalahnya? Ya terlepas siapa yang salah ya dua-duanya juga sama-sama ngotot, dua-duanya juga punya alasan ya kan? Ini ada yang salah kok. Siapa? Pemerintah. Oh itu iya gitu. Loh, gimana sih lo menunjuk, iya? Kalau menunjuk ke mereka berdua ya, Iya kan gue nanya dari video ini siapa yang salah? oh itu pemerintah benar. Apa salahnya? Kenapa menaikkan tiba-tiba gitu loh. Bukan tiba-tiba juga kalau menurut gue. Ya tiba-tiba lah, gue taunya Februari di awal tau hilang aja. Kalau Dilarang aja. Mendadak mungkin ya. Mendadak sama tiba-tibanya sama bedanya apa? Kalau mendadak kan gini, tiba-tiba itu kalau misalnya kita ngomongnya sesuatu yang sederhana, tiba-tiba rem mobil tiba-tiba berhenti, tiba-tiba gitu ya. Atau ya kayaknya kalau menurut gue sih nggak cocok. Sama lah, rem mendadak juga ada. Enggak, kalau menurut gue nggak kurang tepat kalau tiba-tiba. Ini ya sangat apa ya? Overnight banget lah gitu. Overnight apalagi Overnight itu dalam satu malam. Dalam satu malam tiba-tiba berubah gitu loh. Gitu. Iya, Nah, iya. salahnya apa? Selain tiba-tiba lah apa? Dari tiba-tiba itu salahnya apa? Ini tidak merata, tahu-tahu nggak boleh aja dilarang untuk dijual di pengecer-pengecer dan akhirnya terjadi kelangkaan gitu. Yang lebih parahnya lagi adalah nggak ada informasi ke konsumen. Ya itu nggak merata. Gitu. Nggak merata gimana? Iya informasi nggak merata, nggak ada sama-sama. Bukan nggak merata, nggak diinformasiin. Itu masalahnya. Kalau merata berarti ada yang tahu, ada yang enggak dong. Ini nggak ada yang tahu. Iya. Gitu. Tiba-tiba orang kesini nggak ada, ke situ nggak ada. Yang terjadi apa? Mencuat berita tanggal 1 Februari. Ibu tadi dia kan bukan nggak mau ngejual, dia kan nggak boleh ngejual. Jadi gasnya ada di tempat dia, tapi nggak boleh dijual, intinya gitu. Iya. Nah ini kan Tapi karena dia bilang katanya tadi udah ada yang pesan katanya, ada yang pesan. nggak tahu tuh gue. Ada tadi dia ngomong udah ada yang pesan, alasan juga ngomong begitu. Ya mungkin ya. Artinya tapi kalau ibu ini adalah pengecer, dia nggak boleh jual gitu. Dia yang mau beli tadi ya. Dia hanya Iya, mengikuti arahan dari pemerintah kan. Iya, yang SDM tadi. Betul. Dan Untuk yang ditahan dulu. mengakibatkan chaosnya di mana-mana nih. Iya. Tapi kalau menurut gue ya tadi lah, ini penggiringan aja kayaknya. Kayaknya ya. Iya, Kan lu iya, yang iya. bilang pengalihan kan, gue Iya. nggak bilang pengalihan. Tapi lu penggiringan. Penggiringan. Oh iya. Penggiringan agar Padahal ke dia juga ya. penggiringan agar ke pengepul gitu. Oh maksudnya ke situ. Ah, Alah. gitu ya. Buat teman-teman yang nggak mau digiring juga Iya. ya, ada baiknya kita mencari berita, informasi dengan cara salah satunya nonton channel Radio KW Ya. gitu. Karena kita akan kembali minggu depan dengan topik yang lebih menarik Oke. dan kita akan membawakan surprise yang lebih menarik lagi. Ya. Aan akan giveaway minggu depan. Apa tuh? 17 juta rupiah akan di giveaway minggu depan. Kita ketemu minggu depan bersama gue Enak Anu aja. dan di iya. Radio KW.